In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Ketika seorang pendeta berdiri dan menghakimi ajaran gereja Katolik, maka kita perlu bertanya, otoritas Anda datang dari mana? Kalau semua manusia bisa salah, berarti Anda juga bisa salah, bukan? Oke, maka mari kita bersama melihat di mana saja kesalahan MYM. Katekese kita malam hari ini adalah menanggapi ceramah pendeta MYM yang dengan lancang, dengan modal mikrofon dan kamera, menyatakan bahwa ajaran Katolik itu dongeng. Ya. Veritas liberabit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Jadi kalau Protestan bidat berdasarkan konsili, kalau Katolik bidat hanya berdasarkan MYM dengan akun YouTube-nya. So, untuk orang Katolik itu bagaimana ya? Tapi mari kita lihat yang paling penting, apa argumentasinya sih? Ada banyak kita tahu bahwa MYM memang terdesak, Protestan pada umumnya terdesak dengan Patris Allegro. Jadi mau tidak mau mereka harus menyerang orang-orang seperti Patris Allegro karena mereka tidak sanggup menyerang ajaran gereja Katolik. Itu penting. Mari kita lihat. Paus Roma ditolak, Paus tafsir naik mimbar, membongkar ilusi MYM. Pendeta MYM ingin membela Kristus, tetapi caranya aneh. Dia mencurigai hampir semua cara Kristus bekerja. Allah memakai nabi, rasul, gereja, doa syafaat, sakramen, sejarah, tubuh, bahkan rahim Maria. Tapi begitu Katolik menyebut partisipasi Maria dalam karya Kristus, Om MYM langsung berteriak dongeng, tahyul, racun maut. Dalam pembicaraannya dia menolak Maria sebagai co-redemptrix, mediatrix, dan advocate dengan alasan bahwa Kristus adalah satu-satunya penebus, pengantara, dan pembela. Oke. Masalahnya yang dia serang bukan ajaran Katolik, melainkan karikatur buatannya sendiri. Mari kita bongkar. Ilusi pertama, partisipasi dianggap persaingan. Kelemahan paling mendasar MYM adalah dia tidak mampu membedakan antara peran utama Kristus dan partisipasi ciptaan dalam Kristus. Dalam logikanya, kalau Maria berperan, Kristus tersaingi. Kalau Maria menjadi pengantara, Kristus tergeser. Kalau Maria ikut menderita bersama Kristus, salib Kristus dianggap kurang. Ya, itu masalahnya Kristus Protestan, kecil. Ya. Ini logika kompetisi, bukan logika partisipasi. Ajaran Katolik tidak pernah mengatakan bahwa Maria adalah penebus sejajar dengan Kristus. Maria bukan sumber rahmat. Maria bukan juru selamat kedua. Maria bukan matahari kedua. Maria adalah ciptaan yang seluruh maknanya berasal dari Kristus. Rumusan Katolik bukan Kristus kurang, maka Maria menambah. No. Tetapi Kristus penuh, maka ciptaan dapat ikut ambil bagian dalam kelimpahan rahmat-Nya. Disinilah MYM tergelincir. Dia mengira setiap bentuk partisipasi adalah kudeta terhadap Kristus. Padahal kitab suci justru penuh dengan partisipasi. Makanya baca kitab suci baik-baik. Jangan baca Fantil dengan siapa Calvin. Mereka itu Katolik pembangkang. Yang kedua, ilusi kedua, Allah bekerja tanpa pengantara. MYM seolah-olah membela kemuliaan Allah dengan menolak pengantara. Tapi kitab suci sendiri memperlihatkan Allah terus bekerja melalui pengantara. Allah memakai Musa, Allah memakai para nabi, Allah memakai para rasul, Allah memakai gereja, Allah memakai doa syafaat, Allah memakai air, roti, anggur, minyak, tangan, suara, tubuh, dan sejarah. Puncaknya Allah memakai rahim Maria. Allah tentu bisa bekerja langsung. Tetapi dalam sejarah keselamatan, Tuhan sering memilih bekerja melalui ciptaan. Dia tidak alergi terhadap mediasi. Dia tidak malu memakai tubuh. Dia tidak menolak sejarah. Dia bahkan menjadi daging. Jadi pertanyaannya tajam.
Kalau Allah sendiri tidak malu memakai Maria untuk menghadirkan sang penebus, kenapa MYM begitu panik ketika Katolik mengakui bahwa Maria juga dapat berperan dalam tata rahmat? Yang sedang ditolak MYM bukan sekedar Mariologi. Yang sedang dia curigai adalah cara Allah bekerja secara sakramental dan historis di dunia. Ilusi ketiga, Kristus satu-satunya pengantara dipakai untuk membatalkan semua pengantaraan. MYM memakai 1 Timotius bab 2 ayat 5. Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Lalu dia menyimpulkan bahwa Maria tidak boleh disebut pengantara dalam arti apapun. Tapi kalau logika ini dipakai konsisten, maka doa syafaat pun harus dilarang. Kalau Kristus satu-satunya pengantara, berarti tidak boleh ada pengantaran partisipatif, maka pendeta tidak boleh mendoakan jemaat. Jemaat tidak boleh saling mendoakan. Penginjil tidak boleh membawa orang kepada Kristus. Guru kitab suci tidak boleh menjadi sarana pemahaman. Khotbah pun menjadi masalah. Lalu untuk apa MYM berkhotbah? Berkhotbah sambil live streaming. Untuk apa? Jadi maksudnya kalau pengantaran MYM tidak dibutuhkan, khotbahnya itu untuk apa? Untuk engagement saja kan? Bukankah dia sendiri sedang menjadi perantara pewartaan? Bukankah dia memakai suara, tafsir, mimbar, dan argumentasi untuk membawa orang kepada pemahamannya tentang Kristus? Di sini kursinya mulai goyang. Demi menolak Maria, MYM tanpa sadar menggergaji kaki mimbarnya sendiri. Katolik tidak mengatakan Maria adalah pengantara di luar Kristus. Katolik mengatakan Maria menjadi pengantara di dalam Kristus karena Kristus dan bergantung sepenuhnya pada Kristus. Persis seperti yang dilakukan MYM, tapi lebih penuh karena dia menjadi Theotokos. Kalau MYM hanya membawa warisan reformasi, bukan sabda Allah. Ya, itu bukan saingan, itu partisipasi. Yang keempat, ilusinya. Sola Scriptura dipakai elastis. Mari kita lihat, ini Sola Scriptura masalahnya di situ. MYM menjelaskan bahwa Sola Scriptura bukan berarti hanya boleh bicara ayat eksplisit. Dia menyebut beberapa level. Teks eksplisit, implikasi logis, kebenaran ciptaan yang selaras dengan Alkitab, dan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Mantap. Baik. Tapi begitu Katolik memakai implikasi teologis, tipologi, perkembangan doktrin, dan keselarasan dengan keseluruhan iman gereja, dia langsung berkata apa? Tidak ada ayatnya. Tadinya kan bukan hanya eksplisit kan? Nah, di sini Sola Scriptura menjadi karet gelang. Ini masalah paling mendasar di Protestan. Ya, tajam keluar, tumpul ke dalam. Kalau Protestan memakai inferensi untuk Trinitas, dua kodrat Kristus, kanon Alkitab, atau sistem teologi reform, itu disebut implikasi logis. Tetapi kalau Katolik memakai inferensi untuk Mariologi, itu disebut dongeng. Konsisten sedikit, kenapa? Itu bukan prinsip, itu standar ganda. Ya. Ilusi kelima, Kana dibaca setengah jalan. Ya, Protestan biasa begitu. Setengah benar, setengahnya putar keliu. MYM memakai kisah perkawinan di Kana untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mau diatur oleh Maria. Dia menekankan jawaban Yesus, "Hai perempuan, apakah urusanku dengan engkau saatku belum tiba?" Dari situ dia menyimpulkan secara prematur bahwa Maria tidak punya peran apa-apa. Teksnya tidak berhenti di situ kan Pak Pendeta. Sesudah dialog itu, Yesus justru melakukan mujizat. Dan Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Itulah pola Maria. Dia tidak menggantikan Kristus. Dia menunjuk kepada Kristus. Jelas sekali dari Yohanes itu. Dia tidak mencuri kemuliaan Kristus. Dia membawa manusia kepada ketaatan kepada Kristus. Kalau itu disebut mengganggu Kristus, maka masalah MYM bukan hanya dengan Mariologi Katolik. Masalahnya dengan Yohanes bab 2 itu sendiri. Ilusi ke-6, menolak paus tetapi melantik tafsir sendiri. Ini yang paling heboh. MYM menolak paus dan magisterium karena manusia bisa salah. Tetapi setelah itu dia berdiri dengan nada final dan menyatakan ajaran Katolik sebagai dongeng, tahyul, racun maut, tidak alkitabiah dan sesat. Oh ya, pertanyaannya dari mana otoritas final itu? Dia akan menjawab dari Alkitab. Tapi yang tampil bukan Alkitab murni. Yang tampil adalah tafsir MYM atas Alkitab.
Inilah ironi klasik. Paus Roma ditolak, tetapi Paus tafsir naik mimbar. Bedanya, Paus Roma berdiri dalam sejarah, konsili, tradisi, dan mekanisme eklesial. Paus tafsir versi ini cukup membawa mikrofon, rasa yakin, dan kalimat sakti. Alkitab berkata. Padahal yang berkata seringkali bukan Alkitab sendiri, melainkan sistem tafsir reform dengan bantuan Van Til yang sedang menyamar sebagai Alkitab. Ya kan? Ilusi ketujuh, label dongeng dianggap argumen. Sepanjang pembicaraan MIM berkali-kali memakai label dongeng, tahyul, racun maut, omong kosong, bodoh, jongkok, ecek-ecek. Secara retoris itu efektif untuk penonton yang sudah satu kubu. Tapi secara argumentatif itu miskin, kismin. Protestan tidak punya argumen kah? Menyebut ajaran Katolik dongeng tidak membuktikan bahwa ajaran itu dongeng. Menyebut Mariologi racun tidak membuktikan bahwa dia bertentangan dengan Injil. Justru ini tantangan saya kepada pendeta Protestan dimanapun Anda berada. Bagian mana dari dogma Mariologi yang bertentangan dengan Injil? Sebutkan satu saja. Menyebut lawan tidak paham logika tidak otomatis membuat logika sendiri benar. Itu bukan demonstrasi. Itu namanya toa, pengeras suara. Ilusi yang terbesar adalah Kristus dibela dengan mengusir tubuhnya sendiri. Jadi ini sebenarnya sudah satu pola dasar dari MBM ya. Kurang tahu diri ya. Dia kan pernah menyampaikan bahwa semua para kudus itu buang. Ya, ciptaan Tuhan dibuang. Hanya boleh MBM dan Tuhan Yesus. Pada akhirnya problem MBM bukan sekedar soal Maria. Problemnya lebih dalam. Dia tidak tahan dengan struktur inkarnasional iman Katolik. Dalam Katolik, rahmat tidak turun sebagai ide telanjang. Rahmat datang melalui tubuh, sejarah, gereja, sakramen, doa, pelayanan, penderitaan, dan ketaatan. Sabda menjadi daging. Allah masuk ke dunia melalui rahim. Keselamatan menyentuh materi, waktu, darah, air, roti, anggur, dan tubuh manusia. Tetapi dalam polemik MBM, semua mediasi dicurigai. Semua partisipasi dianggap ancaman. Semua peran ciptaan dianggap mengurangi Kristus. Akhirnya yang tersisa adalah Kristus yang steril. Kristus tanpa Maria, tanpa gereja, tanpa sakramen, tanpa sejarah, tanpa tubuh. Kristus yang tampaknya sangat dimuliakan, tetapi sebenarnya dipreteli menjadi telanjang, dipisahkan dari cara dia sendiri memilih untuk hadir. MBM ingin membela Kristus. Patut diacungkan jempol. Tapi dia membela Kristus dengan cara melarang Kristus memakai alat-alatnya sendiri. Dia menolak Maria karena takut Kristus tersaingi. Padahal yang tersaingi bukan Kristus, melainkan sistem tafsirnya sendiri. Kristus tidak menjadi kecil ketika Maria berkata, yes, ya. Kristus tidak kehilangan kemuliaan ketika gereja berdoa. Kristus tidak tersaingi ketika para kudus bersyafaat. Kristus justru dimuliakan karena rahmatnya mampu membuat ciptaan ikut bersinar tanpa menjadi sumber cahaya. Om NYM keliru karena mengira partisipasi adalah persaingan. Padahal kitab suci menunjukkan Allah selalu bebas memakai pengantara. Kristus tetap satu-satunya pengantara utama, tetapi justru karena dia kepala, anggota-anggota tubuhnya dapat ikut ambil bagian. Menolak Maria atas nama Kristus bukan membela Kristus. Camkan. Itu mencurigai cara Kristus bekerja dalam tubuhnya sendiri. Jadi, Allah memakai pengantara, MYM memecat semuanya. Lalu dia sendiri naik mimbar menjadi pengantara tafsir. Itulah ilusi terbesar. Paus Roma ditolak, Paus tafsir dilantik. Dalam hal ini, presuposisi Van Til tidak menyelamatkan teologi Anda. Camkan. Dan yang kedua, Protestan bukan posisi netral.
presuposisi Vantilian bukan sesuatu yang netral. Itu muncul dari pemberontakan terhadap gereja Kristus sendiri. Jadi jangan pura-pura netral. Posisi Protestan itu posisi bidat dalam sejarah gereja. Ini yang perlu dicamkan supaya dialog menjadi lebih ini. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sinmatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa